Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pokari Podcast Ramadan Madani. Pada kesempatan kali ini masih bersama saya Rahmat Solekan yang nanti akan menjadi host pada Pokari kali ini. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari Cak Ros panggilannya, Cak. Iya. Mungkin bisa sedikit mengenalkan diri dulu sebelum nanti kita lebih jauh lagi. Monggo, Cak. Ya, baik, terima kasih. Saya panggilnya apa ini? Solekan. Seenaknya saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih adik-adik ataupun juga teman-teman IPM, Hikmawan, Hikmawati. Ini didengarkan seantero Nusantara ini ya. Ya, seluruh jagat raya. Seluruh jagat Ya. raya. Jadi tadi suruh pengenalan ya. Sebelumnya memang sampaikan bahwasannya sudah ada namanya Mas Ahmad Rosidi, tapi teman-teman bagi yang mengenal namanya Rosidi pasti bilangnya ya Cak. Ya. Mulai dari Papua sampai dengan Aceh. Kalau tahu ya pasti ngomongnya Cak, Sumatera dan lain sebagainya Cak. Kemarin ya malam itu ketemu dari teman-teman Jogja mau ke Madura. Ya yang diingat apa? Cak. Loh, Cak Ros. Jadi seperti itu. Sudah familiar bagi Cak. Familiar Cak Ros itu. Jadi sudah panggilannya Cak Ros ini sudah luar biasa, sudah banyak orang yang sudah kenal juga. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Anton Story Pemubalek itu Cak. Ya. Ini nanti sekilas tentang pengalaman Cak Ros selama menjadi mubalek ataupun saat berdakwah, baik itu di lingkup masyarakat yang pada umumnya maupun juga ini yang lebih ekstrim juga, bisa di kalangan anak jalanan atau mungkin di kalangan PSK itu Cak. Kira-kira mungkin ada pengalaman apa yang bisa menjadi nanti pembelajaran kita semuanya juga, bahwa berdakwah maupun menyampaikan sesuatu itu bukan hanya di masjid gitu Cak. Oke, terima kasih Kang Soleh. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Jadi terkait dengan mubalek, kalau dibilang saya mubalek itu saya masih jauh dari kata mubalek maupun dai, itu masih jauh. Saya hanya dari kecil itu memang dididik sama keluarga saya itu ya rata-rata aktivis semua. Mbah saya yang di Surabaya itu seorang pendiri Muhammadiyah di Kendang-Sari, dulu di Rungkut. Jadi dari Muhammadiyah berdagang tahu di pasar, tapi dengan dakwah mendirikan masjid yang awalnya musola lalu jadi masjid. Dan juga bapak saya itu ya, seorang guru ngaji. Malah justru dulu bapak saya almarhum dan juga mbak saya almarhum itu teman ngajar ngajinya. Tahu bahwasannya ngaji ini kok enak, bapak saya disuruh imamin, diminta imamin karena dulunya di pondok ya, di Gresik ya, daerah Gresik. Asli Gresik, jadi saya ada keturunan Gresik, ada keturunan Mojokerto, Mojosari juga. Dua keturunan. Nice. Nah, dari situ diajarkan bahwasannya jadilah orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Ayah saya backgroundnya seorang agamawan juga, seorang takmir, mbak saya juga seorang takmir. Lalu ketemu berdua beliau, akhirnya dijodohkanlah dengan ibu saya. Keluarlah berjodoh saya. Mulai dari SD, SMP, SMA, TK, SD saya di NU, sekolah di NU dekat rumah. Ma'arif NU, SMP, SMA di Muhammadiyah, kuliah di IAIN yang sekarang UIN. Kata orang itu ingkar Allah, ingkar Nabi. Sekolah negeri
institut tapi rasa swasta padahal negeri itu dia ya. Tapi sekarang ya bangga lah namanya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dari situ kenapa kok bisa ya? Dalam beranjaknya kita semakin lama semakin dewasa pasti akan mencari tahu apa yang perlu, passion kita itu apa. Kalau saya dulu aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, mulai dari tingkatan ranting sampai dengan pusat. Nah di situ saya harus menemukan passion saya. Saya terjun di penyuluhan. Saya suka dengan bermasyarakat. Saya suka menolong ya. Karena apa? Kalau kita menolong orang atau menolong sesama. Ya, Allah itu pasti akan menolong kita. Menolong juga. Dan kita tidak punya apa-apa, tapi kita berikan yang kita punya, maka Allah itu akan memberikan kita itu apa-apa juga. Jadi rezeki itu akan datang dari mana, pintu rezeki akan datang dari manapun juga, itu akan datang pada kita. Nah dari situ background suka ke sosial masyarakat, dakwah apa yang kita dakwahkan. Saya bukan penghafal hadis, bukan penghafal Quran, bukan, tetapi saya masih ingat apa yang kamu tahu, apa yang kamu bisa, apa yang itu jikalau itu bermanfaat dan juga baik untuk dirimu, maka insya Allah kamu berikan kepada orang lain, maka akan menemukan kebaikan dan kebaikan itu akan mengakhiri. Jadi seperti itu. Ya, memang benar ini bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain, gitu ya saya. Betul. Jadi ya, jadi memang yang disampaikan benar juga, karena jika kita itu yang namanya menolong orang, tentunya Allah itu juga akan menolong kita, bukan dari orang itu juga, tapi banyak sekali cara-cara supaya kita itu juga mendapatkan pertolongan gitu. Betul. Ya. Dan juga ya, kalau menolong orang tidak perlu menjadi anggota dewan terlebih dulu. Oh ya benar. Tapi dari manusia biasanya, teman-teman saya ada yang nyalek, ada yang jadi anggota dewan, ada yang calon. Nah, apakah kita menunggu itu harus jadi orang terlebih dulu? Tidak. Kita dekat dengan siapapun juga karena apa? Orang mengenal kita ya karena kita tahu dan kita mampu gitu. Ya. Begitu Cak Solekan. Siap Cak Ros. Jadi dari kisah-kisah itu mungkin apa yang menjadi inspirasi Cak Ros dalam berdakwah agama Islam gitu Cak? Ya, kira-kira dari disebutkan ya. Saya dulu di IPM itu di majelis tabligh PWM masih jadi ketua IPM Jatim itu diminta oleh PWM di majelis tabligh PWM. Di situ ada senior saya, ada namanya Mas Misbahul Munir ya, mantan ketua umum IPM Jawa Timur. Nah, di situ kita diajak dakwah, beliau mampu seorang penghafal Quran, terusan pendakwah juga. Lalu saya, ternyata senior saya ini punya passionnya masing-masing. Ada yang jiwa bisnis, ada yang di ASN. Lalu saya passion saya itu? Ternyata saya suka di masyarakat. Saya dulu kerja di konsultan legal ya, terkait dengan sertifikasi tanah, terusan perizinan usaha, berkaitan dengan hukum dan lain sebagainya. Tapi ternyata saya tidak cocok di situ. Tidak cocok. Orang Sumatera bilang tidak cocok lah. Lalu terjunlah saya di penyuluh agama, sehingga Gusti Allah itu akan melihat kita ternyata sukanya di masyarakat. Akhirnya pada waktu dulu di IPM suka melakukan kegiatan-kegiatan dakwah bilhal di Surabaya. Itu saya masih ingat, kita buat kegiatan dakwah bilhal itu di daerah Gresik. Jadi di situ kita menyembelih Idul Adha ya, menyembelih kambing. Lalu saya merasakan ternyata di situ itu nggak pernah merasakan namanya daging kambing. Kurban kambing itu jarang-jarang, sampai masih ada seperti itu. Kita paksa di situ, terusan ada banyak ya kegiatan-kegiatan lebih ke sosial.
lalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat seperti ini seperti itu. Saya tertarik di situ, akhirnya masuklah di ASN dan alhamdulillah sampai dengan saat ini menjadi abdi negara. Sedangkan teman-teman saya ada yang di passion bisnis, di passion politik dan lain sebagainya. Lalu tadi menyambung terkait dengan dakwah, bagaimana sih anak-anak muda ini bisa mendakwahkan dirinya kepada masyarakat atau sekelilingnya, khususnya dengan sepantaran dengan kita ya. Dulu di IPM punya gerakan advokasi ya. Advokasi itu untuk teman sebaya. Ya. Masih ingat kalau zaman saya dulu ada advokasi teman sebaya. Pendampingan teman sebaya. Pendampingan teman sebaya. Nah, saya kebetulan ya, saya pakai rompinya LDK ini saya khususkan ya karena ini temanya dakwah. Tapi kalau terkait dengan sosial zakat ya, nanti saya akan pakai lazismu. Saya sampai dibilang sama orang-orang ini nang lazismu ya ono, nang lembaga dakwah komunitas juga ono, terus nang ortum nang kepemudaan lo ya ono itu. Apa kan wong meneng lagi. Tapi alhamdulillah ya, saya lepas satu-satu. Dulu sekretaris PCM, dulu ada di manapun juga mesti ada yang namanya resi belenger sama. Lah terkait dengan teman sebaya ya. Jadi teman-teman IPM maupun juga Imawan Imawati ya, apa yang bisa kita lakukan dalam pendampingan kepada masyarakat ataupun teman-teman sekitar kita. Dulu dakwah di komunitas PANG, ternyata komunitas PANG itu ada yang pinter ngaji. Pinter ngaji. Tak kira ngamen nang pinggir jalan itu mereka butuh duit ya. Ya memang butuh uang untuk makan. Ternyata ditanya keluarganya keluarga yang mampu, soge beneran. Nah, lalu apa yang mereka cari? Mereka mencari kenyamanan dengan kondisi broken home ya, di rumah bapak dan ibunya nggak ngurus, ataupun ada yang bapak sama ibunya itu wong sibuk ya, sehingga dia tidak keurus, terusan berteman dengan teman-teman komunitas PANG, akhirnya dia katut, dan di situ mereka menemukan kenyamanan. Ada yang anak PANG itu lulusan S2 juga ada. Duh, kok iso seperti itu? Ada ya memang ya, sehingga sekolah ya ada. Tapi ada yang lulusan S2 karena menemukan kenyamanan. Kita dakwah itu kita ajak ke masjid langsung itu tidak bisa langsung, tapi bagaimana kita masuk ya, ansos. Dulu saya IPM itu ansos ya. Dulu ada di Surabaya itu ada watu-watu itu, kenjeran watu-watu ansos. Ayo cak ansos apa itu. Nuturi Ramadan itu ada ikut dulu Elmis, Elemen Muda Islam. Jadi yang tergabung itu ada Pemuda Muhammadiyah, ada IMM, ada IPM, ada Ansor, ada IPNU, IPPNU, Fatayat dan lain sebagainya. Itu ansos di situ nuturi wong sing pacaran nang watu-watu. Arek-arek nang teman sebaya. Ada rasa malu-malu. Dakwah itu nggak perlu malu. Dakwah itu nggak perlu dakwah itu harus menyelami apa yang kita harus paham ilmunya, harus tahu dengan kondisinya, dan setelah kita dapatkan hatinya, kita dakwahi, kita ngajak, kita kan mengajak, akhirnya kita ajak ke masjid. Butuhnya apa? Mereka ternyata pelatihan ngajari buat pentol, pelatihan nyablon. Nah, kebetulan kalau di LDK Lembaga Dakwah Komunitas itu ada orang-orang yang dokter, ada yang pengusaha pentol, ada yang pengusaha nasi kebuli, ada yang pengusaha nyablon dan lain sebagainya. Itu ngajari anak-anak PANG atau anak-anak jalanan itu. Ada yang dakwah di komunitas komunitas mohon maaf ya, HPSK. Sampai teman-teman TAI yang dari Bapak Muhammadiyah itu sampai diminta, Pak, rabin aku, nikah aku ben waras itu ya, nikah aku, ben aku anak sing nguripi, anak sing nafkahi dan lain sebagainya. Baru ngomong nang bojone, aku dikongkon ngerabi ya. Langsung wes gak usah dakwah-dakwahan aku. Wah, bahaya ini. Bahaya, jadi seperti itu ya. Tapi ya kita pinter-pinternya ya, bagaimana merasuki masuk di dalam komunitas PSK itu. Ternyata mereka lagi-lagi ekonomi. Coba nanti kalau IPM ini yang Imawati maupun juga teman-teman yang perempuan ini,
ya bikin pelatihan. Kalau di NA Nasihatul Aisyah itu ada yang komunitas pengusaha wanita yang muda-muda itu kumpul mengadakan pelatihan untuk wanita atau ibu-ibu muda. Nah ini bisa nanti dikolaborasikan. Jadi begitu. Ada juga yang terakhir ini. Kalau saya di Lasismu terakhir terkait dengan contoh-contoh ya. Ya, contohnya. Punya program Sajadamu. Programnya kayak gimana ya? Nah, Sajadamu itu untuk ya, Sajadamu, santuni janda muda. Wah. Ini dakwah baru ini. Ini baru ini. Terobosan ini kayaknya. Banyak ya di Surabaya itu ataupun di Gresik, di Sidoarjo itu banyak yang mohon maaf ibu-ibu muda itu yang menjanda. Kayak janda-janda tidak tahu ternyata apa itu. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah belum stabilnya di dalam keluarga dan lain sebagainya. Ini saya dulu pernah bilang ke teman-teman IPM pada waktu mau muswil ya. Saya kumpulkan teman-teman. Teman-teman, ini di akhir masa jabatan periode kita harus menentukan setelah dari IPM itu apa yang kita perbuat, apa yang akan kita lakukan. Itu harus kita pikirkan sekarang. Jauh-jauh hari juga harus kita pikirkan itu. Kalau kita mau menjadi pendakwah, maka ya kita harus terjun kepada semuanya lah. Kader itu harus memberikan syiar dakwahnya Persyarikatan Muhammadiyah. Karena saya lahir sebagai kader ya, nggak bisa lepas dari itu. Saya kalau diam saja di rumah itu hasilnya sakit semua. Gak nyaman. Gak nyaman. Kepingin bersosial masyarakat. Ya kebetulan pekerjaan saya bersosial ya. Nuturi uang ya kadang itu ya. Oh iya ini buat saya sendiri juga. Apalagi dakwah harus mencontohkan loh. Ya memberikan contoh kepada banyak orang. Awak dewe ngomong kayak ini kayak ngomong ini gak sesuai dengan apa yang saya omongkan ya. Namanya ya apa jarkoni, sok ngajar tapi gak iso nglakoni. Itu anti bagi IPM, anti bagi kader yang Persyarikatan. Begitu untuk cerita terkait dengan dakwahnya anak-anak muda saat ini. Ya, memang kalau kita di dakwah mungkin di kalangan yang cukup ekstrim ya Cak ya. Kira-kira ini ada kendalakah ataupun mungkin ada suatu tantangan yang memang sangat membuat kita itu tertantang gitu Cak? Tantangan untuk para dakwah ya, khususnya anak-anak muda. Pernah dengar di mahasiswanya UMY ya? Dakwah atau bukan dakwah tapi ya penelitian di komunitas LGBT di Jogja. Kalau kita akan meneliti atau masuk di mana di suatu lingkup ya atau komunitas yang dalam tanda kutip yang ekstrim ataupun yang yang sekiranya secret lah, kita mau meneliti itu harus masuk di situ, harus memahami kondisinya. Tetapi kalau kita lupa akan tujuan itunya kita ya, kemampuan kita, kalau kita lupa ya, maka berakibat fatal bagi diri kita sendiri. Nah, yang itu yang penelitian akhirnya meninggal ya, dibunuh sama. Tetapi kalau seorang pendakwah ataupun seorang mubalek ya, satu kalau kita harus hati-hati. Kalau berdakwah di atas mimbar itu kan ya lu pasti deretek nih. Posisi tak sampai. Jantung itu rasanya tek mau copot gitu ya. Mau copot atau yang nervous gitu. Kalau yang enggak mau ngomong di atas panggungnya semuanya. Tapi tantangannya itu kalau yang di komunitas ekstrim itu pernah nggak kita bukan di komunitas punk ya, tapi yang malah kalau dengan komunitas punk itu bisa mencair, bisa enak ngobrolnya. Tapi kalau komunitas di suatu kampung itu marginal, pendidikannya kurang, pekerjaan rata-rata itu mohon maaf, cari sampah, cari botol, cari kardus dan lain sebagainya, serabutan. Mereka itu kalau sudah kita berikan suatu harapan, kita tiba-tiba memberi tapi tidak mendampingi, cuma memberikan saja,
kebutuhan mereka, maka mereka itu akan ngejar-ngejar sampai dengan ada yang mengancam. Kesini ternyata memanfaat tok tiga foto-foto itu sebenarnya pada waktu kita berdakwah ataupun pada waktu kita terjun di ruang lingkup itu, satu harus paham kondisinya, yang dua harus tahu ilmunya, yang ketiga harus tahu plannya. Jangan sampai kita angger terjun berdakwah ngomong ngomong masalah agama yang mereka ada yang lebih pintar dari kita bahkan seperti itu. Mereka ada yang nggak mau menerima saran ataupun dakwah ataupun masukan dari kita. Jadi ada yang ekstrim itu malah kita dimintain uang, dipajak, pernah dipalak mari ngatakno kegiatan, ayo kumpul uang nih mosok ini kan gak ninggali apa-apa. Kalau di LDK itu kalau mobile biasa kan dakwanya di atas mimbar, ya, pulang dapat amplop, dapat jajan juga. Tapi kalau dakwah komunitas, dapat ancaman malah kita yang harus memberikan. Ya. Memang berbeda-beda, harus siap mental itu saja. Ya. Mungkin ini ada pesan untuk khususnya para pelajar yang nantinya punya semangat berdakwah itu, Cak. Oh iya. Sebenarnya pesan ini sering saya sampaikan kepada para kader-kader ya. Kita ini masih muda. Saya masih beranggapan masih muda, walaupun anak saya masih 2 ya. Masih 2. Istri cukup 1. Bukan masih 1 gitu ya, cukup 1. Cukup 1, kantek. Kepong ini karena ono Wah. Nah, tapi begini, habiskan saran saya, habiskan masa mudamu itu dengan segala kesalahan. Habiskan kesalahanmu di masa mudamu untuk kebaikan di masa depan. Nah, kenapa? Habiskan kesalahan di masa mudamu. Anak muda banyak-banyaklah mencoba. Anak muda banyak-banyaklah bertindak. Dalam apa bertindaknya? Bertindak yes, apa yang kita bisa kita ekspresikan. Janganlah sebagai anak muda itu wayai ada isu-isu yang strategis, isu apa yang apalah, kita hanya diam saja. Tetapi anak muda itu banyak-banyaklah mencoba. Mau dakwah diseneni, arek nom salah wajar. Tapi kalau kita sudah tua, bapak-bapak, wih kira bapak-bapak, ternyata Bapak Muhammadiyah, ya. Kayak kebijakan kayak gini salah kan dibilang wis tuwa kayak polang. Tapi kalau anak muda, wah jenenge arek canom. Jadi habiskan kesalahanmu di masa mudamu untuk kebaikan di masa depanmu. Karena apa? Kita waktu muda, oh ya ini salah, oh ini benar, oh ini perlu kita evaluasi, oh ini perlu kita dandani ya bahasa Surabaya ini. Nah, sehingga pada waktu perjalannya waktu kita berumur, maka masa-masa kesalahan itu akan habis. Dan di masa tua ataupun sudah matang itu, ya kita jadilah orang yang bijak, orang yang paham, orang yang mengetahui bahwasanya yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang bermanfaat itu kita pertahankan, yang tidak bermanfaat ya sudah kita buang. Berikan yang terbaik, karena apa? Allah itu menyukai hal-hal yang baik. Kita beribadah ya berikan ibadah yang terbaik. Kita beramal ya kita berikan amal yang terbaik. Jadi begitu. Siap. Sebelum kita akhiri, Cak, mungkin selain tadi pesan-pesan, ada closing statement untuk podcast kita kali ini. Tak kira mau wis closing statement berarti. Belum, itu pesan. Mungkin ada closing statement atau kata-kata bijak untuk mencerahkan kita semuanya. Di waktu kita ke puncak, bukan puncak biasa ya, waktu posisi yang strategis, waktu kita di atas,
tengoklah ke bawah. Kesuksesan kita, keberhasilan kita itu kita harus tahu yang di bawah itu yang menjunjung kita, yang mengangkat kita, yang membantu kita. Jadi kalau kita ke atas itu bukan hanya karena kita sendiri bisa mencapai posisi yang di atas atau posisi yang nyaman, PW, tidak. Tetapi lihatlah di bawahmu itu, kamu bisa ke atas karena apa? Karena ada yang Di bawah. ada yang di bawah. Berdakwah pun juga demikian. Kita dakwah itu bukan sendiri, tapi dakwah yang bersama, dakwah yang penuh dengan support, butuh support ya, butuh dengan ilmu, butuh dengan kenyamanan, butuh dengan keberagaman. Jadi seperti itu. Jadi yang berikutnya, sebagai anak muda tadi saya sampaikan kan, habiskan masa kesalahanmu atau habiskan kesalahanmu di masa mudamu untuk kebaikan di masa depanmu. Nah, jadi kita di waktu muda ini gunakanlah waktu yang bermanfaat, gunakanlah untuk mencoba sesuatu hal yang baru, gunakanlah untuk yang bermanfaat pada masyarakat luas, sehingga kebaikan-kebaikan itu akan datang kepada kita. Kita bantu orang, yakinlah kalau Allah itu akan membantu kita. Nah, kita berikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, yakinlah bahwasanya Allah akan memberikan sesuatu hal yang lebih besar kepada kita. Jadi demikian itu yang bisa saya sampaikan. Segala sesuatu hal itu dimulai dari niat. Kalau tidak ada niat ataupun dan usaha, maka itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Niat maka imbangi dengan doa. Kalau niat tanpa doa dan juga tanpa ikhtiar, itu namanya kita sebagai orang yang sombong. Doa itu kan kita butuh. Jadi begitu. Terima kasih. Nun langsung tadi. Enggak ya, saya berikan aja lah. Atau ditutup langsung. Oke, baik, sungguh luar biasa ya ini pengalaman maupun kisah-kisahnya Cak Ros. Ini memang dakwahnya ataupun kegiatan sosialnya juga luar biasa, ini juga sangat familiar di lingkungan masyarakat ya. Jadi kalau saya simpulkan juga bahwa dakwah di kalangan yang marginal itu lebih punya kesan yang lebih gitu Cak ya, punya kesan yang lebih menarik daripada kita berdakwah di atas mimbar ya, itu ya. Ya IPM kalau bisa itulah buat kegiatan-kegiatan itu bukan pelatihan dai saja. Oh siap. Tapi bakti sosial, pelatihan terjunkanlah. Saya dulu IPM itu ya, pelajar mengajar itu ada di mana, Surabaya atau PW ada juga ya. Surabaya. Nah, sebelumnya itu di daerah Keputih. Jadi anak-anak IPM itu ngajari baca tulis. Nah, jadi terjun ke situ. Disuruh doa, disuruh ceramah. Nah, latihan. Jadi ayolah gunakan masa mudamu ini sebagai masa-masa yang bermanfaat, masa yang lebih lebih bisa memberikan manfaat lah untuk masyarakat gitu. Baik, terima kasih juga masukannya untuk PWIPM ya. Ini sungguh menjadi evaluasi kita semuanya juga ya. Mungkin podcast Ramadan Madani kita cukup sampai di sini. Nah, semoga nanti di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bercerita lagi lebih banyak gitu Cak ya. Siap ya. Insyaallah. Tuh. Terima kasih. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Nun wal qalam ya mas turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.